Masih mengenai film-film update dari Indonesia ataupun mancanegara yang bisa gue share di segmen ini. Ada banyak film-film seru yang dirilis pada tahun 2022 ini, apalagi di pertengahan tahun, yang bisa menjadi pilihan untuk menonton kalian semua. Salah satunya adalah film-film dengan genre komedi yang datang dari Hollywood. Film lucu barat memang menarik untuk ditonton, apalagi film komedi bisa menjadi pilihan buat kalian semua yang membutuhkan hiburan ringan di waktu luang kalian semua. Oke, masih bersama gue lagi Are, and welcome back to the next Cinema Channel. So, gak usah lama-lama, seperti biasa buat kalian semua yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke list filmnya. Langsung aja, film yang berhasil mempertemukan antara Kevin Hart dan juga Mark Wahlberg dengan premis cerita yang terkesan klise, yaitu pria yang disiplin dengan rutinitas berpetualangan dengan temannya yang suka dengan hal-hal yang spontan. Me Time berkisah tentang seorang bapak rumah tangga yang sibuk mengurusi persiapan kedua anaknya yang hendak berangkat sekolah dan istrinya yang pergi kerja bernama Sonny Fisher. Teman lamanya yang bernama Hak Dembo mengundang Sonny untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-44. Tapi Sonny langsung menolak meski tawaran itu sempat diterima oleh sang istrinya. Gak lama kemudian, Maya, istri dari Sonny, memutuskan untuk berlibur ke rumah orang tuanya dan memberikan me time untuk Sonny. Awalnya Sonny menolak ide ini, tapi kemudian menerimanya setelah berbincang-bincang dengan Alan tentang hidup yang sepi tanpa gairah. Kevin Hart adalah komedian dengan selera humor yang sangat berkarakter. Di seluruh film yang dibintanginya nyaris nggak ada perbedaan antara satu peran ke peran yang lainnya. Bedanya hanya sedikit aja, tapi uniknya kita nggak pernah dibuat bosan dengan lelucon ciri khas dari Kevin Hart sendiri, dan selalu masih bisa dibuat tertawa lewat aksinya yang itu-itu aja sebenarnya. Mark Wahlberg tampil santai dengan jenis karakter yang sering dia bawakan jika bermain film komedi. Alhasil, keduanya benar-benar di film ini tampil sangat memuaskan. Untuk ceritanya sendiri ya cukup klise dan bisa dibilang menarik karena relate banget dengan kehidupan sebagian orang. Jon Hamburg juga berhasil memberikan sentuhan humor yang segar serta pesan moral yang cukup bagus di film ini. Me Time tayang perdana pada 26 Agustus 2022. Film yang berhasil memberikan chemistry menawan dari dua karakternya ini berhasil di rating IMDb sebesar 5,0 dari 12.000 pengguna akun serta dilabeli PG. Film yang mengambil genre komedi romantis yang cukup manis dan yang pasti bakalan membuat siapapun yang menonton film ini bakalan dibikin senyum-senyum sendiri sambil ketawa ngakak dengan aksi kocak pemerannya. Suni Cruella berkisah tentang seorang pria bernama Elle yang jatuh cinta pada seorang putri bintang bola basket bernama Kira King. Elle merupakan sosok yang menginginkan jadi perancang sepatu profesional. Elle juga memiliki bakat yang luar biasa dalam mendesain sepatu sneakers. Dalam menggapai mimpinya, Elle didukung oleh sang sahabat dan juga Fairy Godfather-nya. Dia pun menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai mimpinya tersebut. Film yang memiliki premis cukup menarik. Jarang banget film-film komedi romantis mengambil cerita yang seperti film ini. Komedinya di film ini benar-benar dapat banget, baik itu dari dialognya ataupun guyon dari semua karakternya. Yang patut kita apresiasi sutradara Elizabeth Allen yang sepertinya nggak nanggung-nanggung membuat penontonnya ketawa. Dia berhasil menggait aktor dan aktrisnya, begitu juga mempertahankan ceritanya sampai akhir. Suni Cruella tayang perdana pada 13 Mei 2022. Film komedi romantis yang cukup baper ini berhasil di rating IMDb sebesar 4,6 dari 1000 pengguna akun serta dilabeli TV40. Salah satu film komedi Hollywood yang memberikan pesan yang cukup mendalam serta betapa beracunnya media sosial. Cerita yang coba ditawarkan yang pasti cukup menarik dan bisa membuat penontonnya betah menonton film ini. Not Okay mengisahkan tentang Denny Sanders adalah seorang editor foto di majalah online kekinian Amerika. Merasa kesepian, depresi, dan sekaligus menginginkan perhatian di dunia maya, Danny pun memutuskan untuk melakukan penipuan kecil agar Instagramnya lebih menarik. Dengan kemampuan mengedit fotonya, dia berpura-pura melakukan retreat penulis di Paris. Danny gak pernah menduga bahwa kebohongan kecil yang dia lakukan lama-lama menjadi bola salju besar yang siap menghantam kehidupannya.
Not Okay memiliki plot seperti yang terus berpusat pada Danny Sanders. Namun lebih dari sekedar plot penipuan dengan kesialan bertubi-tubi, Not Okay memiliki latar, sekuen, dan juga pesan yang cukup tepat. Setiap elemen dalam film ini saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, dan bisa gua katakan menjadi satu paket drama satir menyinggung era dunia maya yang cukup komplit. Mulai dari latar pekerjaan Danny, tone influencer yang menggelikan, maupun influencer yang benar-benar memiliki pesan serius untuk disampaikan. Danny Sanders karakter yang benar-benar sangat cocok diperankan oleh Joey. Aktingnya terlihat natural dan kocaknya juga dapat banget. Pokoknya buat kalian semua pecinta film drama komedi harus nonton film yang satu ini. Not Okay tayang perdana pada 12 Agustus 2022. Film yang memberikan pesan cukup relate di era sekarang ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 6,0 dari 11.000 pengguna akun serta dilabeli R. Film komedi garapan Netflix yang mengangkat tentang anak sekolahan yang dijamin bakalan bikin nostalgia buat siapapun yang menontonnya. Apalagi filmnya diperankan aktris cantik yang kualitas aktingnya bukan main. Senior Year bercerita pada tahun 1999. Di tahun pertama sekolah, Steph adalah anak yang cupu, culun, dan konyol. Namun saat menggelar pesta ulang tahun bersama teman-temannya, dia jatuh cinta pada pandangan pertama pada siswa populer bernama Brian Balbo. Tetapi sayang, siswa itu sudah memiliki kekasih yang gak kalah populer, yaitu Tiffany. Gak ingin kalah dari Tiffany, Steph pun mulai mengubah hidupnya untuk menjadi siswa paling terkenal di sekolah dan menjadi kekasih Blaine. Setelah 4 tahun berusaha keras menjadi siswa aktif dan terlihat, Steph pun berhasil menjadi kapten cheer squad dan juga tentunya dia menjadi kekasih siswa terpopuler kala itu. Film berdurasi kurang lebih 1 jam 50 menit ini berisi dengan kocak yang mengocok perut sekaligus cerita menyentuh dari seorang siswa yang hampir kehilangan mimpinya untuk menjadi prom queen. Selain itu, film ini juga dipenuhi pesan-pesan kehidupan dibalut secara segar, baru, dan jokes yang sedikit dewasa. Akting Rebel Wilson juga nggak mengecewakan sama sekali, mengingat dia memerankan remaja yang centil, populer, dan percaya diri yang berusia 17 tahun. Wilson di film ini mampu membawakan karakter Steph dengan sangat baik. Senior Year tayang perdana pada 13 Mei 2022. IMDb memberikan rating untuk film yang berhasil memberikan cerita seru dan komedi ringan ini sebesar 5,5 dari 36.000 pengguna akun serta dilabeli R. Film yang berhasil menggambarkan mudahnya jatuh cinta tapi sulitnya menjadi dewasa. Bukan cerita yang belibet, justru cerita cinta seperti ini ringan dan mudah untuk diikuti. Cha-Cha Will Smith menceritakan tentang Andrew yang selalu memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis yang usianya lebih dewasa darinya. Dia pun penuh dengan percaya diri mengungkapkan perasaannya terhadap wanita dewasa, namun selalu berakhir menyedihkan. Di usianya yang ke-22, Andrew tumbuh menjadi pria ceria dan dapat diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Andrew sendiri memiliki cita-cita pergi ke Barcelona untuk melanjutkan kuliah sekaligus mengejar wanita pujaan semasa remaja yang tinggal di sana. Untuk mewujudkan impiannya itu, Andrew bekerja paruh waktu di restoran cepat saji dan juga membantu para tetangga yang akan menggelar bat mitzvah untuk anak mereka. Film garapan sutradara muda Cooper Raif yang satu ini sukses mendapatkan penghargaan Audience Award dari kategori US Dramatic Competition yang berhasil mengalahkan 9 film lainnya. Untuk segi cerita, film Cha-Cha Will Smith tampil sangat mengalir tanpa hambatan sama sekali. Apalagi fase peralihan menuju dewasa yang dialami oleh Andrew di sini pasti akan sangat sulit dengan penonton yang sedang atau sudah melewati fase usia 20 tahunan. Untuk jajaran pemainnya, performa Cooper Raif dan Dakota Johnson sangat cemerlang. Keduanya berhasil menyampaikan chemistry yang sweet dan juga warm yang gak berlebihan. Cha-Cha Will Smith yang perdana pada 17 Juni 2022. Film yang digarap dan dimainkan oleh sutradara muda ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 7,3 dari 14.000 pengguna akun serta dilabeli R. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film komedi Hollywood terbaru di pertengahan tahun 2022. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.